Ketika fokus Anda pemasukan, energi Anda, atensinya ke arah pemasukan, maka Anda akan menarik peristiwa pemasuk. Pemasuk, ya. Ketika uang masuk jauh melebihi pengeluaran, masalahnya di mana? Berapapun pengeluarannya. Ya, ketika uang masuk jauh lebih besar dari pengeluaran, berapapun pengeluarannya, masalahnya di mana? Orang yang masalah. Nah, ini teman-teman, saya ada niat nih pengen ngoprek-ngoprek ilmu soal loa nih. Kira-kira teman-teman tertarik gak sih kalau kita bahas soal loa? Ada yang mau bahas soal loa nggak? Kalau banyak yang mau ya saya tanyain nanti. Tapi kalau nggak ada yang mau ya nggak apa-apa sih. Nggak usah, nggak jadi. Gimana teman-teman? Kita bahas tentang loa nggak? Coba komen. Bahas loa gitu ya. Coba teman-teman. Sambil Om Bimo minum dulu. Adakah yang mau bahas loa? Law of attraction ya. Tapi sebelum kita bahas loa nih Mas, saya dari tadi kan ngomongin keluarga, saya mau memperdalam lagi nih soal keluarga karena saya yakin teman-teman di sini juga banyak yang sudah berkeluarga ya. Benar kan? Udah berkeluarga? Oh banyak. Oh ada yang belum? Ya cepetan. Oke teman-teman, kita ke tema keluarga sebentar ya sebelum loa ya. Nah, menurut Mas Bimo nih, apa pendapat Mas Bimo tentang keluarga sih? Keluarga yang utama. Keluarga yang utama. Iya. Jadi keluarga itu adalah prioritas. Salah satu saya resign karena waktu saya tergerus banyak di pekerjaan, sehingga saya lebih mengutamakan keluarga. Itu saya punya cita-cita waktu itu sebelum anak saya bisa ngomong, saya harus sudah resign. Karena pekerjaan saya bukan pekerjaan yang normal, bro. Berangkat pagi, pulangnya malam, pulang masih ngeliat matahari itu bisa dimarahi atasan gitu loh. Wah, tanggal merah sampai segitu. Itu belum tentu boleh libur gitu. Jadi pekerjaan saya sangat menguras, bahkan di rumah pun masih bawa pekerjaan, masih dicari-cari untuk laporan, untuk ini. Saya pernah jam 10 malam tuh ditanya di grup, di absen satu-satu siapa yang jawab, itu sudah jam 10 malam. Sampai segitunya Mas ya? Ya sampai saya ngetes, saya nggak mau jawab. Paginya saya dimarahin manajer, saya tidak apa-apa, saya sengaja. Karena itu sudah nggak normal, ini bukan jam kerja, tapi saya dicari-cari di ini, di itu. Kalau itu bukan kerja, Om, itu dikerjain itu ya. Sampai setiap hari gitu. Nah sama sih teman-teman itu sekarang sedang mengupayakan apa? Keluarga itu yang utama. Pastikan itu. Jangan sampai Anda punya banyak uang tetapi hubungan dengan pasangan tidak baik. Jangan sampai punya banyak uang tapi anak kecanduan gadget lah, nggak tahu menghormati orang tua lah, nggak pernah ada waktu bersama lah itu. Contoh sederhana, makan bersama itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Ketika bisa mimpin doa bergantian, ketika makan sambil ngobrol, bukan makan sambil lauk gadget ya. Coba teman-teman nanti datang ke rumah makan, berapa anak kecil yang makan sambil ngeliatin gadget gitu. Iya, dan ya? Di Australia sudah distandarkan, dilarang anak usia 16 tahun ke bawah nggak boleh medsos. Karena sudah sekali dampak parah itu sudah banyak akibat dari gadget, akibat dari orang tua lalai. Karena mungkin awalnya karena nggak mau ribet, nggak sabar dengan anak gitu ya, daripada berisik lari ke sana kemari, biar anteng dikasihlah gadget gitu. Jadi menurut saya keluarga itu adalah yang utama. Apapun yang sedang Anda perjuangkan saat ini jangan sampai bukan untuk keluarga. Termasuk keluarga itu kalau masih punya orang tua berarti itu juga keluarga. Diperjuangkan juga ya. Jadi kalau pendapat saya ya bukankah kalau saya tanya ke teman-teman aja deh ya, bukankah keluarga itu yang utama gitu? Apapun yang sedang Anda upayakan saat ini, pertanyaan saya, bukankah keluarga itu yang utama? Gitu. Gimana teman-teman? Kayak lagu ini ya, Keluarga Cemara ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Jangan diplesetin. Itu sepakat banget. Sepakat ya. Oke. Istana yang paling indah apa? Rumah keluarga ya, rumah istana tangga yang paling indah adalah keluarga. Kita konser aja nggak usah ya. Teman-teman, wah ini banyak yang mau. Ini teman-teman beneran banyak nggak sih yang mau pengen loa? Ini kalau kita mau bahas soal loa,
sama bantu tap-tap sama di-share ya teman-teman ya. Ini masih 174 orang yang nonton. Kalau ada 200, nanti kita mulai yang luar. Gimana? Mau masuk luar? Oke, sambil nunggu 200 ke atas, sambil bantu tap-tap dan nge-share, saya mau bacain pertanyaan deh sebelum masuk ke luar deh. Ini ada dari teman kita di YT juga, Mas. Itu ada dari @Devina Kusumasari. Assalamualaikum, Mas. Saya sudah berusaha selalu bersyukur dan berpikir positif, tapi sayangnya agak bertentangan dengan suami saya yang sering berpikir negatif. Apakah ini bisa berpengaruh pada rezeki yang sedikit? Dan bagaimana cara kita menyadarkan agar suami bisa berpikir positif? Saya sangat berharap semoga Mas Bimo bisa membahas dan membantu. Terima kasih banyak sebelumnya untuk Mas Bimo. Oke. Ya, kalau berpengaruh atau enggak tadi sudah saya jawab. Kemudian caranya gimana? Sekali lagi, sibukkan diri. Sibukkan untuk memperbaiki diri. Jangan pernah belajar kehidupan karena ingin mengubah orang lain. Kebaikan itu kalau timingnya tidak tepat bisa jadi masalah. Gitu ya. Gitu. Ya, misalkan nih istri dulu yang belajar ini ya tentang loa atau tentang apa, habis itu nerocos ngomongin suaminya. Kalau timingnya tidak tepat bisa jadi malah masalah. Gitu ya. Tapi ketika Anda sibuk membaik gitu ya, tiba-tiba bisa jadi membaiknya suami bukan karena Anda. Mungkin tiba-tiba scrolling TikTok, nemu video saya, nemu YouTube saya misalkan. Lalu tiba-tiba dia membaik. Ada 1000 jutaan caranya untuk menyadarkan suami Anda. Tetapi yakinilah bahwa ketika Anda membaik, sekitar itu membaik. Ini memang agak berat mungkin bagi sekian orang, masa nggak diomongin membaik. Tapi sudah banyak yang testimoni membuktikan ketika diri membaik, pasangan membaik, anak membaik. Ya. Jadi sekali lagi jangan sampai di timing yang tidak tepat, Anda sibuk ngomongin pasangan Anda, sementara Anda belum cukup membaik. Kalau Anda belum kuat, mau ngangkat orang dari kubangan lumpur, bisa jadi Anda malah jatuh ke lumpur. Ikut jatuh juga. Anda harus kuat dulu untuk mampu menariknya. Gitu. Oh gitu, siap. Nah, jadi kita harus kuat dulu gitu ya teman-teman ya, biar bisa menarik ya pasangan kita, keluarga, seperti itu seintinya ya. Mungkin ada juga pertanyaan dari Sumis ya nih. Bagaimana dengan sekitar kita? Pasangan terlalu cerewet, anak susah diatur, apakah bisa fokus, Mas? Ya. Jadi kalau fokus itu kan kita bisa mengkondisikan ya. Gitu. Misalkan pas mau afirmasi udah masuk ke kamar ditutup dulu, dikasih tahu dulu. Intinya gini, saya mengamati ada beberapa orang tua itu yang males ngomongin anak. Gitu ya. Jadi ngobrol dengan anak lama tuh rata-rata nggak mau gitu loh. Mereka asik gadgetan sendiri, asik dengan dunia sendiri. Orang tuanya dulu loh ya. Padahal harusnya tuh ada waktu banyak untuk ngomongin. Gitu loh, dimakan bersama Anda bisa ngomongin, pas mau tidur Anda bisa ngomongin. Siapa yang mau tidur masih mendongengkan cerita untuk anaknya? Cerita-cerita yang positif itu masuk bawah sadar loh ya. Oh gitu. Saya menasihati anak banyak sebelum tidur gitu ya. Mereka tanya apa, saya jawab. Mereka tanya apa, saya jawab. Saya kasih sugesti-sugesti positif gitu. Sehingga itu dampaknya nyata gitu loh. Bukan berarti kalau suami cerewet, anak rewel, gimana biar fokus, bukan begitu, tapi gimana biar mereka nggak rewel gitu. Gimana supaya suaminya nggak cerewet, bukan diubahnya mereka, tapi Anda yang membaik dulu gitu ya. Jadi banyaklah permasalahan rumah tangga dengan pasangan. Pemicu paling utama apa? Komunikasi, yes. Anda ketika Anda sudah jarang komunikasi dengan pasangan, itu pintu awal masalah. Mau perselingkuhan lah, mau apalah, mau judol lah, mau pinjol lah, mau apalah, awalnya karena komunikasi. Gitu ya. Dengan anak juga sama. Hati-hati kalau Anda sudah jarang komunikasi dengan anak. Hati-hati ketika anak ada masalah, bukan orang tua sebagai tempat mengadu. Hati-hati kalau tempat mengadu itu pergaulan yang salah, ya siap-siap anaknya jadi salah. Disarankannya entah minumkah, entah merokokkah, entah apakah. Tapi kalau orang tua jadi tempat mengadu, beda cerita. Jadi itu tadi, kembali lagi, bukankah keluarga yang utama gitu. Oke. Jadi penting ya teman-teman ya, buat selalu komunikasi sama keluarga, sama pasangan, istri, sama anak-anak juga, biar keluarganya juga lebih hangat gitu ya Mas ya. Oke. Ini ada lagi pertanyaan nih Mas dari
Nenti. Sabar ya teman-teman ya. Yang mau loa sabar di tap-tap dulu aja, nanti kalau udah 200 kita gas di loa, oke? Ada dari Nenti. Kalau yang toksik suami atau istri, apa yang harus dilakukan Mas Bimo? Silakan Mas. Ya. Jadi kalau misalkan toksik, pada saat toksik jangan didengarkan. Gitu, ya. Lalu Anda terbiasalah berbicara tentang syukur, tentang hal baik. Gitu. Ya, kalau saya waktu itu yang lebih parah adalah dari keluarga, bukan pasangan sih, lebih ke orang tua, karena orang tua saya kan di desa gitu ya, sebagai petani gitu. Jadi budaya ngeluhnya tuh sudah berpuluh-puluh tahun gitu. Budaya ngeluh. Nah, akhirnya apa? Saya yang penting saya kuat dulu, saya ada bukti dulu. Jangan sampai saya ini cerita nabi-nabi gitu ya, atau ngomong tentang syukur atau apa, tapi saya sendiri masih minus, masih banyak utang, masih suka ngeluh juga gitu loh. Ketika sudah membaik, maka saya bilang gitu loh, bisa ngomongin gitu. Mungkin ngomongin orang lain dulu tuh ya. Misalkan saya kasih perumpamaan gitu. Ya pantas ya, yang ini utangnya banyak terus, ternyata karena sering ngeluh dan sebagainya gitu. Nggak secara langsung dulu. Habis itu saya membiasakan, misalkan saya diajak ngeluh, saya mungkin angkat telepon kemana, mungkin saya ngambil aktivitas kemana untuk tidak mengiyakan toksiknya. Karena ketika orang toksik Anda mengiyakan, berarti Anda sepakat untuk mengalami kejadian itu atau untuk menarik peristiwa itu. Jadi yang paling aman ya jangan didengerin gitu loh, supaya nanti apal, oh ternyata pasanganku nggak suka diajak ngeluh. Ternyata setelah dia bersyukur, dia lebih tenang, lebih damai, rezeki lebih baik gitu, maka dia akan tergerak. Yang penting jangan membatasi pikiran logik. Ketika Anda membaik, lihat. Ya, Anda hanya butuh mengalami kok, nggak usah dianalisa panjang lebar. Anda butuh mengalami karena teman-teman yang lain sudah mengalami. Gitu. Ya gitu-gitu ya. Ini teman-teman, ada pertanyaan bagus ya teman-teman, tapi ini buat teman-teman ya, khusus buat teman-teman yang mungkin dulu waktu kecil sering dimarahin orang tuanya. Dengerin pertanyaan yang baik-baik dan akan dijawab sama Mas Bimo nih. Ini ada dari si Kancol Road lagi. Nah, pertanyaan gini, kalau yang bikin takut itu perkataan kasar orang tua sendiri, gimana Om? Cara mengatasinya? Soalnya dulu pernah dipukul pakai raket, ya Allah, sampai raketnya patah dan dilempar. Kejadian itu waktu aku masih kelas 3 atau 4 SD, 20 tahun yang lalu deh kira-kira Om. Apalagi tiap hari lihat dari kecil sering dimarahin karena hal sepele. Itu gimana tuh Om? Ya, memaafkan orang tuanya. Gitu. Jadi prinsipnya gini, orang yang bahagia tidak akan menyakiti yang lain. Pegang dulu garis bawah ini ya. Orang bahagia tidak akan menyakiti yang lain. Orang bahagia tidak. Kalau ayah Anda pada saat itu melukai Anda, berarti ayah Anda sedang tidak bahagia. Bisa jadi dia stres karena tekanan ekonomi. Bisa jadi dia masa kecilnya juga diperlakukan gitu, sehingga dia belum berdamai dengan orang tua sebelumnya atau simbah Anda, sehingga ketika mendidik anak, taunya ya begitu, anak nggak nurut tuh dipukul, anak nggak nurut tuh diikat, anak nggak nurut tuh dimarahin, dibentak-bentak, karena taunya begitu, karena dia tidak dididik parenting yang baik, gitu, ya. Maka ketika kita memahami bahwa oh, berarti saat itu ayah sedang tidak bahagia, kasihan ya ayah ya. Mungkin ayah belum memaafkan simbah, mungkin ayah sedang ada tekanan ekonomi, mungkin ayah sedang ada masalah dengan teman kerja atau apa, atau bisnisnya, sehingga dia marah. Nah, berikutnya Anda perlu memisahkan antara sifat dengan orang. Anda boleh benci sifatnya Anda yang marah-marah, tapi Anda tidak boleh benci ayah Anda. Karena sejatinya ketika dia bahagia, dia tidak akan begitu. Masa sih ayah bahagia tiba-tiba mukul anak? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Termasuk siapapun loh ya, yang sedang menyakiti Anda, dia pasti sedang tidak bahagia. Fix itu. Orang yang bahagia tidak akan pernah menyakiti yang lain. Orang yang bahagia tidak akan menyakiti orang lain. Ingat teman-teman, buat teman-teman yang dulu sering dipukul oleh ayahnya, saya juga pernah sih dipukul, tapi udah dimaafin ya. Dimaafin ya teman-teman ya. Kalau kita plong, rezeki juga lancar ya Mas ya. Oke, siap-siap. Ini satu lagi nih pertanyaan nih. Nah, ini pertanyaan ini jawabannya penting banget, khusus buat ibu-ibu rumah tangga. Jadi teman-teman yang sudah jadi ibu rumah tangga, disimak pertanyaannya dan dicatat jawabannya ya. Nih, ada dari @mijolin8. Om,
apakah mencatat pengeluaran rumah tangga itu termasuk negatif? Silakan Om. Ya, saya bertanya balik dulu, apakah dengan mencatat pengeluaran rezekinya membaik? Yang pertama. Apakah dengan mencatat pengeluaran rezekinya jauh lebih baik? Gitu. Itu. Ya, karena jebakan dari mencatat pengeluaran adalah fokusnya pada pengeluaran. Kalau fokusnya pada pengeluaran, maka Anda sedang menarik uang itu untuk keluar terus-menerus. Gitu. Ya. Jadi, saya pernah di kondisi merapikan pengeluaran bahkan. Saya amplopi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai beli amplop kecil-kecil. Ini yang untuk BBM, ini yang untuk beras, ini apa? Jebol juga. Nggak kaya-kaya juga. Karena ketika mencatat pengeluaran, jebakannya satu, fokus berhemat. Fokus berhemat itu artinya apa? Prasangkanya bahwa rezeki saya hanya segitu. Seolah-olah tidak akan ada rezeki lain. Seolah-olah tidak akan ada uang masuk lain, sehingga mau nggak mau, saya harus berhemat. Dengan mencatat pengeluaran, dengan mengevaluasi pengeluaran. Gitu. Nah, setelah saya tahu bahwa terlalu berhemat itu menarik kekurangan, fokus pada pengeluaran membuat uang keluar terus-menerus, apa yang saya lakukan? Saya sudah tidak lagi mencatat pengeluaran. Saya nggak peduli pengeluaran saya bulan ini berapa. Bahkan sekarang di aplikasi mobile banking itu, di beberapa aplikasi sudah ada tuh rincian pengeluaran, pemasukan itu, saya nggak mau lihat juga. Ya, fokus saya apa? Uang saya nambah dari mana lagi? Apalagi yang bisa saya lakukan supaya uang bertambah? Uang saya bisa bertambah dari mana lagi? Mesin uang saya apalagi yang bisa saya ciptakan? Jadi di sini fokusnya itu pemasukan. Ketika fokus Anda pemasukan, energi Anda, atensinya ke arah pemasukan, maka Anda akan menarik peristiwa pemasuk. Pemasuk, ya. Ketika uang masuk jauh melebihi pengeluaran, masalahnya di mana? Berapapun pengeluarannya. Ya, ketika uang masuk jauh lebih besar dari pengeluaran, berapapun pengeluarannya, masalahnya di mana? Orang yang masalah, berlimpah itu namanya, Mas. Gitu ya. Nah nih, Mas, sebelum kita keluar, ini ada teman kita nih yang kayaknya lagi galau banget ya. Ini mungkin bisa dikasih pencerahan sedikit. Ini ada dari Mbak Indri Setiawan. Halo Mbak Indri, apa kabar? Mas Bimo, saya kerja dari jam 7 pagi pulang jam 9 malam. Wah, hampir sama kayak Mas Bimo nih. Saya pengen resign, tolong sarannya. Gimana tuh, Mas? Ya resign. Jadi sebelum resign, temukan peluang usaha, bisnis atau pekerjaan lain yang bisa menghasilkan. Itu apa yang bisa dilakukan dari rumah yang bisa menghasilkan dulu. Itu. Terus kemudian carilah mentor. Karena dulu setelah saya resign, yang membuat hidup saya jatuh bangun 4 tahun karena saya tidak punya mentor. Mentor tuh dia. Jadi saya terombang-ambing ke sana kemari. Karena kalau habis kerja, nanti biasanya penyesuaiannya adalah gini. Kalau kerja kan biasanya ada yang ngatur ya. Ada target, ada SOP, dan sebagainya. Setelah resign tuh sudah nggak ada lagi tuh. SOP, target, orang yang ngarahin itu udah nggak ada lagi. Nah, nanti ketika nggak punya mentor, bahayanya di situ. Terlalu menikmati kebebasan, tapi akhirnya finansialnya bermasalah gitu. Jadi cari mentor ya, biar nanti bisa menghasilkan lebih dari penghasilan gaji saat ini. Kalau mau jadi miliarder ya sama. Pesannya seperti video kemarin, belajarlah dari seorang miliarder. Gitu.